Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari Ninganintias Utami dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. 1. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan bersifat vertikal dan horizontal. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan kedudukan yang sama atau setara. 1. Diferensiasi berdasarkan agama merupakan sistem kepercayaan yang berhubungan dengan hal suci. Agama memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap umat. Agama dijadikan dasar dalam bertingkah laku. Unsur yang terkandung dalam agama yaitu emosi keagamaan, mengarahkan manusia untuk berperilaku sesuai ajaran agama, sistem kepercayaan, keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, upacara keagamaan, bentuk ibadah manusia kepada Tuhan, kelompok keagamaan, umat yang menganut agama tertentu, dan sarana dalam upacara keagamaan yaitu tempat ibadah. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas atau jati diri. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman suku bangsa perlu disikapi dengan semangat bertoleransi. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan mata pencaharian. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam dan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta laut. Dataran rendah mayoritas sebagai petani, pedagang, dan karyawan. Dataran tinggi mayoritas sebagai peternak dan pemetik daun teh. Di wilayah pesisir mayoritas sebagian menjadi nelayan dan penambak garam. Setiap mata pencaharian dan profesi membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus, sehingga tidak semua orang mampu menjalankan pekerjaan orang lain. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan ras. Ras dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ras Mongoloid, berwarna kuning, sawo matang, rambut lurus, mata sipit, berada di daerah Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Yang kedua adalah ras Kaukasoid, yaitu hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, dan bibir tipis. Terdapat di India, Eropa, dan Timur Tengah. Yang ketiga adalah ras Negroid, rambut keriting, kulit hitam, dan bibir tebal. Terdapat di Papua dan Afrika. Yang kelima, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Gender adalah pembedaan peran, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi budaya dalam masyarakat. Contoh, perempuan dikenal lemah lembut, keibuan, dan emosional, sedangkan laki-laki dikenal sebagai pribadi yang kuat, rasional, dan gagah. Meskipun memiliki perbedaan, tapi keduanya memiliki kedudukan yang sama. Sikap, sifat, dan peran sesuai gender dapat berlaku baik perempuan maupun laki-laki. Contoh, pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial, merupakan kedudukan dan status sosial seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perlakuan orang lain, sehingga muncul lapisan-lapisan sosial tertentu yang disebut stratifikasi sosial. 1. Dasar stratifikasi sosial, kekuasaan, dipengaruhi oleh status sosial masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan akan menempati lapisan sosial atas, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah jabatan seorang direktur lebih disegani daripada seorang karyawan. Yang kedua adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan. Setiap individu memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi menempati lapisan sosial atas. Contohnya, gelar profesor, menjadi rektor di suatu universitas. Yang ketiga adalah kekayaan, berkaitan dengan kepemilikan harta dan pendapatan seseorang. Ukuran kekayaan dapat dilihat dari rumah, transportasi, tanah, dan aset-aset. Contohnya, seorang pengusaha memiliki pendapatan ratusan juta, akan lebih dihargai oleh masyarakat. Yang keempat adalah keturunan berdasarkan golongan raja atau bangsawan. Contohnya, masyarakat Jawa bergelar Raden dan masyarakat Aceh bergelar Teuku. Yang kelima adalah kehormatan. Seseorang yang telah berjasa besar dalam kehidupan masyarakat akan menempati lapisan sosial atas. Yang kedua adalah sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Masyarakat sulit melakukan perpindahan status ke lapisan lain. Contohnya, kasta dalam masyarakat. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka.
Masyarakat dapat berpindah status sosial ke lapisan lain. Contohnya, seorang anak gigih dalam bekerja sehingga menjadi pengusaha sukses. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tapi membiarkan perpindahan lapisan sosial pada bidang lain. Contohnya, dari berbagai kasta dapat bersaing dalam bidang ekonomi sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki. 2. Munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Yang pertama, etnosentrisme, paham yang memandang kebudayaan paling unggul, menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadi konflik. Yang kedua, diskriminasi sosial, perilaku yang tidak adil atau membeda-bedakan individu atau golongan tertentu, terjadi dalam berbagai aspek seperti agama, ras, gender, dan suku. Yang ketiga adalah chauvinisme, paham yang mengagungkan tanah air yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain, akan menimbulkan konflik antar negara. Yang keempat adalah rasisme, yaitu kepercayaan berlebih terhadap ras tertentu menyebabkan suatu kelompok dari ras tertentu menindas kelompok lain yang dianggap lemah. Yang kelima adalah separatisme, paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggal untuk menjadi negara sendiri. Yang keenam adalah nepotisme, perbuatan melawan hukum yang mengabaikan kepentingan masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan. Yang ketujuh adalah primordialisme, paham memegang nilai sejak kecil seperti tradisi dan adat istiadat. Selanjutnya adalah prinsip kesetaraan guna mencapai kepentingan umum. 1. Prinsip kesetaraan merupakan kondisi dalam masyarakat yang memandang bahwa perbedaan dan keragaman memiliki kedudukan yang sama. 2. Bentuk kesetaraan. Yang pertama adalah kesetaraan gender, muncul akibat ketidakadilan dalam pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang setara atas hasil pembangunan. Yang kedua adalah kesetaraan suku bangsa. Indonesia memiliki suku sebanyak 1340. Setiap suku memiliki karakteristik yang khas, diwujudkan dalam bentuk kebudayaan daerah meliputi agama, adat istiadat, pakaian, kesenian, dan bahasa. Yang ketiga adalah kesetaraan ras, merupakan pembedaan manusia berdasarkan ciri fisik. Dibagi menjadi 4, yaitu Papua, Melanosoid, Negroid, Wedoid, Melayu, Mongoloid. Hakikatnya, setiap ras memiliki kedudukan setara. Yang keempat adalah kesetaraan agama. Indonesia resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang kelima adalah kesetaraan sebagai warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bidang hukum. Setiap warga negara berkewajiban menaati segala hukum yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Kedua, bidang sosial dan budaya, mengikuti pendidikan selama 12 tahun, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Setiap warga negara memiliki kewajiban berperan dalam mewujudkan pembangunan sosial. Dan kedua adalah kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Di bidang sosial budaya meliputi hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua adalah bidang ekonomi, berkaitan dengan kesejahteraan sosial, memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga adalah bidang politik, pemerintah memberikan hak tiap warga untuk menciptakan kestabilan dalam bidang politik. Yang ketiga adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di bidang bela negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah bidang politik dan hukum. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, bidang pertahanan dan keamanan, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Yang terakhir adalah harmoni sosial, kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, yakni kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. 1. Mengenal berbagai perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Perbedaan status sosial. Status sosial memberikan pengaruh terhadap peran individu dalam masyarakat. Contoh, petani, dokter, dan guru. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan.
Masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Relokasi pemukiman penduduk di bantaran sungai, di mana masyarakatnya tidak memiliki tempat tinggal. Yang keempat adalah perbedaan pendirian dan keyakinan, menitik beratkan pada kepercayaan atau agama. Yang kedua adalah relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama adalah akulturasi, terbentuk apabila masyarakat dihadapkan pada unsur kebudayaan asing yang lambat laun dapat diterima dan diolah menjadi unsur kebudayaannya. Yang kedua adalah asimilasi, proses mengurangi perbedaan antar kelompok dan saling menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah interseksi, merupakan pertemuan anggota kelompok dari berbagai kelompok sosial berdasarkan persamaan pekerjaan, suku, agama, dan komunitas. Yang keempat adalah konsolidasi, merupakan upaya kelompok sosial dalam memperteguh hubungan keanggotaan. Yang kelima adalah dominasi, yaitu paham politik untuk penaklukan terhadap kelompok lain agar memperoleh keuntungan. Yang keenam adalah difusi, merupakan proses penyebaran unsur kebudayaan suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Mengembangkan upaya akomodatif, bertujuan menghindari pihak atau kelompok yang merasa direndahkan atau dikalahkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua adalah mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dapat menumbuhkan semangat patriotisme atau sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Yang ketiga adalah menanamkan pendidikan multikultural, mengajarkan cara memandang keragaman dalam kesederajatan. Dari situ dapat mengembangkan sikap toleransi dan kepedulian sosial sebagai upaya menciptakan harmoni sosial. Yang keempat adalah mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi merupakan sikap tegang rasa terhadap pendapat, pandangan, dan kepercayaan. Toleransi diperlukan agar tercipta kedamaian. Yang kelima adalah mewujudkan integrasi sosial, merupakan proses penyatuan dua unsur atau lebih yang mendorong terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik. Integrasi sosial dapat terwujud. Pertama, anggota masyarakat berhasil saling memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma dijalankan secara konsisten. Yang keenam, mengembangkan sikap demokratis dan anti-diskriminasi. Diskriminasi sosial merupakan sikap membedakan individu atau kelompok. Sikap demokratis dan anti-diskriminasi merupakan perwujudan dan pemenuhan hak asasi setiap individu atau kelompok. Sikap tersebut dapat mencegah pertentangan. Kesimpulannya dari materi ini adalah kesetaraan melihat manusia sebagai orang yang memiliki derajat yang sama dan tidak terpengaruhi oleh status seseorang seperti ras dan suku seseorang, atau juga kekayaan seseorang atau besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.